Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan tentang pipelining. Apa itu pipelining? Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap berbeda, yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan, atau suatu teknik implementasi dengan berbagai instruksi dapat dilaksanakan secara tumpang tindih atau overlap. Hal ini mengambil keuntungan paralelisme yang ada di antara tindakan yang diperlukan untuk mengeksekusi suatu instruksi. Teknik pipeline ini dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dalam sistem komputer. Bisa pada level yang tinggi, misalnya program aplikasi, sampai pada tingkat yang rendah, seperti pada instruksi yang dijalankan oleh mikroprosesor. Dengan penerapan pipeline ini pada mikroprosesor, akan didapatkan peningkatan dalam untuk kerja mikroprosesor. Hal ini terjadi karena beberapa instruksi dapat dilakukan secara paralel dalam waktu yang bersamaan. Pipeline dapat kita klasifikasikan menurut fungsi dan konfigurasinya. Secara fungsional, pipeline dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok pokok, yaitu pipelining aritmatika, pipelining instruksi, dan pipelining prosesor. Pipelining aritmatika berguna untuk operasi vektor, sedangkan pipeline unit instruksi berguna untuk komputer yang mempunyai set instruksi yang sederhana. Dalam suatu komputer non-pipeline, CPU bekerja melalui suatu siklus yang berkesinambungan dari fetch, decode, eksekusi untuk semua instruksinya. Proses fetch suatu instruksi tidak akan mulai sampai eksekusi instruksi sebelumnya selesai. Pipelining instruksi. Untuk mempipeline fungsi ini, instruksi-instruksi yang berdampingan di fetch dari memori ketika instruksi yang sebelumnya didecode dan dijalankan. Proses pipelining instruksi atau instruction look ahead mempatch instruksi secara berurutan. Dengan demikian, jika suatu instruksi menyebabkan percabangan keluar dari urutan itu, maka pipe akan dikosongkan dari seluruh instruksi yang telah di-fetch sebelumnya, dan instruksi percabangan tersebut di-fetch. Branch atau percabangan instruksi sering kita temukan dalam suatu program atau kode. Pada instruction pipelining, sebuah instruksi yang bercabang dapat menimbulkan masalah berupa delay dan kesulitan menentukan instruksi mana yang harus dilakukan setelahnya. Seperti yang diilustrasikan berikut. Misalnya kita memiliki sebuah kode. Percabangan pada kode di atas terjadi pada baris keempat, yaitu jika R1 atau hasil dari pengurangan R2 dengan R3 tidak sama dengan 0, maka langsung loncat ke baris ke-6 atau L1. Teknik penanganan branch, yaitu delayed branch, branch prediction, multiple streams per patch, branch target, dan loop buffer. Apa itu delayed branch? Yaitu konsep yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan karena menunggu pemrosesan instruksi yang mengandung branch dan dengan mengeksekusi instruksi yang tidak ada hubungannya dengan instruksi yang mengandung branch. Kelemahan dari cara ini adalah prosesor terkadang tidak bisa menentukan instruksi mana yang harus disimpan setelah branch, sehingga terkadang malah menimbulkan kesalahan yang lebih besar karena salah menyimpan instruksi. Ini contoh dari yang tadi. Sekarang branch prediction adalah cara yang dilakukan untuk menangani branch dengan cara memprediksi instruksi yang akan datang setelah branch. Selanjutnya, predict always taken,
yaitu selalu beranggapan bahwa branch akan selalu menghasilkan jam ke instruksi target, sehingga langsung mengambil instruksi target setelah instruksi branch. Ini merupakan contoh gambarnya. Selanjutnya, predict never taken, yaitu selalu beranggapan bahwa jam tidak akan terjadi, sehingga hanya mengambil instruksi selanjutnya dari instruksi branch. Dan ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya, prediksi berdasarkan heuristik dan statistik. Dengan cara ini, prosesor akan menentukan instruksi yang diproses selanjutnya adalah instruksi target atau bukan dengan mempertimbangkan jenis dari instruksi branch yang ditemui. Bergantung pada seberapa sering operasi tersebut menghasilkan jam atau tidak. Prediksi dengan 2-bit range prediction menggunakan pengalaman sebelumnya untuk menentukan apakah suatu branch akan diambil atau tidak. Jika prediksinya salah 2 kali berturut-turut, barulah pada prediksi selanjutnya akan mengubah keputusan. Ini contoh dari prediksi dengan 2-bit branch prediction. Oke, selanjutnya adalah prediksi dengan branch history table. Setiap branch yang pernah ditemui akan dimasukkan dalam sebuah tabel yang berisi 2 bit yang merupakan low order bit dari branch VC. Dari tabel yang ada, prosesor akan memutuskan apakah branch ini akan diambil atau tidak. Ini merupakan contoh dari branch history table. Dan sekarang multiple streams, yaitu cara dengan meng-fetch kedua instruksi secara bersamaan menggunakan pipeline yang berbeda. Prosesor kemudian akan memutuskan menggunakan pipeline yang mana setelah branch dieksekusi. Lalu ada prefect target cabang. Ketika sebuah cabang kondisional dikenali, target dari cabang tersebut diambil sebelumnya, di samping instruksi mengikuti cabang. Target ini kemudian disimpan sampai instruksi cabang dijalankan. Jika cabang diambil, target sudah diambil sebelumnya. Lalu ada loop buffer. Loop buffer adalah memori kecil berkecepatan sangat tinggi yang dikelola oleh tahap pengambilan instruksi dari pipa dan berisi instruksi yang paling baru diambil secara berurutan. Jika cabang akan diambil, perangkat keras pertama memeriksa apakah target cabang berada dalam buffer. Jika demikian, instruksi selanjutnya diambil dari buffer. Faktor penghambat pipelining. Pertama, ada unit fungsional dan instruksi. Kedua, ketergantungan instruksi. Ketiga, kecepatan memori memasuk instruksi sama dengan proses instruksi. 4. Eksekusi logis beberapa instruksi secara urut. Kelima, perbedaan jumlah atau stage atau branch penalty dengan cycle time. Lalu, pipelining versus non-pipelining. Pada mikroprosesor yang tidak menggunakan pipeline, satu instruksi dilakukan sampai selesai, baru instruksi berikutnya dapat dilaksanakan. Sedangkan dalam mikroprosesor yang mengandung teknik pipeline, ketika satu instruksi sedang diproses, maka instruksi yang berikutnya juga dapat diproses dalam waktu yang bersamaan. Tetapi, instruksi yang diproses secara bersamaan ini ada dalam tahap proses yang berbeda. Jadi ada sejumlah tahap yang akan dilewati oleh sebuah instruksi. Oke, terima kasih perhatiannya. Sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.